حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إنه كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kembali kita memperbaharui syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali hadir di majelis ta'lim online kita dalam rangka membahas fiqh terbaik, yaitu tentang fiqhul asma'il husna. Dan insyaallah ta'ala pada hari ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan kita yang sebelumnya berkaitan tentang al-khaliqu, al-bari'u, al-musawwir, yang mana tiga nama ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sandingkan di dalam Al-Quran di surat Al-Hashr. Ketiga nama ini, Al-Khaliqu, Al-Bari'u, Al-Musawwir, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ketiga nama ini memiliki makna mencipta. Hanya saja Al-Khaliq maknanya lebih luas dalam penciptaan. Kemudian Al-Bari' yang kita sudah sebutkan, yaitu penciptaan yang tidak didahului contoh sebelumnya. Dan yang Al-Musawwir, penciptaan yang membentuk, menjadikan rupa bagi setiap makhluknya yang masing-masing sesuai dengan kebutuhan makhluk tersebut. Kemudian kita akan lanjutkan pembahasan kita ini pada ucapan penulis
rahimahullah, kata beliau, Allahul ladzi, baik, kita ambil pada wal bariyah humul khaliqa, ini kita sudah bahas sepertinya. Baik. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf, qala Allah taala wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum. Kami telah ciptakan kalian dan kamilah yang membuat rupa dan wujud kalian. Mohon izin untuk akun AR bisa diberikan co-host agar saya bisa share screen-nya. Agar kita bisa baca sama-sama. Umu Nur, tolong Umu Nur, minta tolong yang AR dijadikan co-host Umu Nur. Baik. Sebentar. Oh, sorry. Nah, baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum." Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kamilah yang telah menciptakan kalian, kemudian kami yang memberikan rupa bagi kalian. Jadi ada kata-kata sawwarnakum, mungkin kita pernah dengar kata-kata surah. Surah ini artinya rupa, bentuk, atau di bahasa modern sekarang digunakan untuk gambar. Fal khalqu awalan thumma taswir. Maka tahapan penciptaan yang Allah berikan kepada makhluknya pertama adalah al-khalqu, yaitu membuat manusia ini dari sebelumnya tidak ada hingga menjadi ada. Maka ini tahapan yang pertama. Kemudian at-taswir, lalu membentuk wujud mereka. Kama annal khalqa awalan thumma al-bari. Sebagaimana penciptaan juga ini mendahului al-bari. Ini mirip-mirip pembentukan, menjadikan manusia itu memiliki wujud. Qala ta'ala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidaklah ada satu musibah yang menimpa kalian di muka bumi ini secara keumuman ataupun pada diri-diri kalian secara khusus. Semuanya itu tidaklah terjadi melainkan telah tercantum di dalam kitab, yaitu di dalam penulisan takdir, sebelum kami menciptakannya. Di sini syahidnya adalah
Kata-kata nabra'aha ini sama dengan, jadi apapun yang menimpa manusia telah Allah tetapkan sebelum Allah menciptakan manusia. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Subhanallah. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya, dan semuanya itu bagi Allah sangat mudah. Semuanya itu bagi Allah sangatlah mudah. Wal bariyatu humul khaliqah. Dan al-bariyah ini artinya ciptaan, atau sekarang digunakan sebagai kata makhluk. Sehingga di sini kata beliau al-bariyah humul khaliq. وقد خلقهم الله فجعل منهم الكافر ومنهم المؤمن. Allah ciptakan mereka dan Allah jadikan sebagian dari makhluk ini ada yang kafir, wal'iyadzubillah, dan ada yang mukmin. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taghabun, huwa alladhi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Dialah Allah yang menciptakan kalian. Di antara kalian ada yang kafir dan di antara kalian ada yang beriman. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan ketahuilah Allah maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullah, hafizahullah, faman kana minhum mu'minan muti'an faulaika khairul bariyah. Maka siapa saja dari kalangan makhluk yang Allah ciptakan ini, yaitu manusia khususnya, siapa saja di antara mereka yang beriman dan taat, maka mereka itulah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk ciptaan. Musyrikan faulaika syarrul bariyah. Dan siapa saja di antara makhluk ini yang kafir dan musyrik, maka mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, innal ladzina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك liman khasyiya rabbah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab dan juga musyrikin, mereka ini tempat kembalinya, na'udzubillah, di dalam neraka Jahannam kekal selama-lamanya. Dan mereka itulah, kata Allah, syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Kemudian kata Allah, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka itulah sebaik-baik bariyah, makhluk yang Allah ciptakan. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri ila akhirih. Balasan mereka di sisi Allah, di sisi Rabb mereka adalah surga Aden yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Itulah balasan bagi orang yang takut kepada Rabb-nya. ولا بد من التنبيه هنا إلى أن الشرك هؤلاء باتخاذ الأنداد والشركاء مع الله في العبادة مع أن الذي برأهم هو الله وحده أمر في غاية السفه ونهاية الضلال. Kata penulis, coba kita perhatikan di sini. Sesuatu yang sangat
di luar logika. Yaitu orang-orang ini dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin, mereka ini melakukan kesyirikan, menjadikan patung, pepohonan, dan juga objek-objek yang lain yang diibadahi selain Allah atau bersama Allah. Coba kita perhatikan, kok bisa-bisanya mereka beribadah kepada selain Allah, padahal yang menciptakan mereka, bara'ahum wallahu wahdah. Yang menciptakan mereka Allah sendiri saja. Tidak ada yang membantu Allah, tidak ada yang ikut mencipta bersama Allah. Kok bisa-bisanya mereka beribadah kepada objek-objek tersebut yang tidak menciptakan mereka sama sekali. Maka kata beliau, amrun fi ghayatis sabah wa nihayatil dhalal. Maka kesyirikan itu benar-benar adalah kedunguan yang paling dungu dan kesesatan yang paling sesat. Bal innahu a'zamul zulmi wa akbarul jurmi. Dan ketahuilah bahwasanya melakukan kesyirikan, beribadah kepada selain Allah padahal yang menciptakan mereka hanyalah Allah, ini adalah sebesar-besar kezaliman dan sebesar-besar tindakan kriminal. Walihada dhamma bani Israel fi ibadatihimul ijla waja'alahum syarikan ma'allah waja'alahu syarikan ma'allah. Maka di dalam Al-Quran Allah sebutkan celaan bagi Bani Israel di dalam mereka beribadah kepada anak sapi, patung anak sapi. Yang mana mereka jadikan anak sapi tersebut tandingan bagi Allah. Subhanallah. Mereka menjadikan patung anak sapi tandingan bagi Allah. Auzubillah. Ini orang bodoh yang sebodoh-bodohnya. Apalagi di zaman seperti sekarang, dengan keterbukaan informasi kita bisa mengetahui kondisi yang terjadi di negara-negara lain. Kita lihat ada sebagian orang menyembah tikus, menyembah sapi. Nauzubillahi min dzalik. Assalamualaikum. Benar-benar kebodohan yang sangat bodoh. Wal ijlu hayawanun bahimun la yamliku li nafsihi naf'an wala dharrah. Padahal kalau mereka mau berpikir, sapi, anak sapi saja, it, kalau hidup itu adalah hewan hewan bahim. Bahim itu kalau di bahasa peternakan namanya ruminansia, hewan-hewan pemakan rumput yang menjadi uh, sumber daging protein hewani bagi manusia. Perhatikan di sini, anak sapi itu kalaupun dia hidup, maka itu hanyalah hewan ternak yang tidak bisa memberikan kebaikan bagi dirinya atau menolak keburukan dari dirinya. Ini kalaupun dia hidup, ini anak patung anak sapi yang diibadahi oleh Bani Israel. Fadlan an ayyamlika syai'an min dzalika li ghairih. Kalau untuk dirinya sendiri saja sapi tersebut tidak bisa melindungi dirinya sendiri, lalu bagaimana dia bisa melindungi orang lain? Wa anna amalahum hadza zulmun wa ayyu zulmin. Dan sungguh perbuatan mereka ini adalah benar-benar kezaliman yang tidak ada lagi kezaliman setelahnya. Qala subhanahu wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sungguh kalian telah menzalimi diri-diri kalian sendiri dengan kalian menjadikan sapi sebagai Tuhan kalian, menandingi Allah Subhanahu wa taala. Maka bertobatlah kalian kepada bari'ikum. Perhatikan di sini ucapan Nabi Musa, wahai Bani Israel. Maka tobatlah kalian kepada bari'ikum. Nabi Musa mengingatkan dengan kata bari'ikum. Kenapa? Agar mereka sadar bahwasanya yang mencipta itu adalah Allah. Sehingga seharusnya hanya dia yang berhak untuk diibadahi. فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ. Dan bunuhlah diri-diri kalian. Di sini yaitu mereka diperintahkan saling memerangi sesama mereka sebagai balasan terhadap apa yang mereka perbuat. Kalau kalian melakukan itu, itulah yang lebih baik untuk menebus dosa kalian terhadap bari'ikum, kepada pencipta kalian. Maka niscaya kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah dialah yang maha menerima taubat hambanya dan maha merahmati hamba-hambanya. وقال قبل هذا بآيتين ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Sebelumnya dua ayat sebelumnya dalam surah Al-Baqarah kata Nabi Musa, kalian pun menjadikan anak sapi sebagai Tuhan dan kalian telah melakukan kezaliman dengan tindakan tersebut. Asyirku ashna'ul zulmi wa afdha'uhu إذ كيف يسوى المخلوق الناقص بمن أوجد الخليقة وبرأ النسم سبحان الله عما يشركون. Maka kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling jelek dan paling buruk. Karena bagaimana mungkin makhluk yang penuh dengan kekurangan disamaratakan dengan yang menciptakan makhluk yang membara, yang mengadakan manusia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, wa fi qawlihi ta'ala huna ila bari'ikum tanbihun ila 'idhami jurmihim ay fatubu ila alladhi khalaqakum wa qad abadtum ma'ahu ghairah. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya pada firman Allah, bertobatlah kepada bari'ikum, Rabb kalian yang menciptakan dan mengadakan kalian. Di sini kata Ibnu Katsir tanbih. Di sini peringatan yang sangat besar bahwasanya kezaliman yang mereka lakukan sangatlah besar. Maka bertobatlah kepada yang menciptakan kalian karena kalian telah beribadah kepada selainnya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Kemudian fakaunuhu subhanahu al-bari wahdahu burhanun jaliyun ala wujubi tauhidihi wa ifradihi bil ibad. Di sini kata penulis, maka ketika kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala dialah al-bari yang mencipta satu-satunya, ini seharusnya menjadi bukti yang sangat jelas yang mewajibkan seorang untuk hanya memurnikan ibadahnya kepada Allah dan mengesahkan ibadahnya kepada Allah. وكذلك كونه سبحانه المصور وحده برهان على وجوب توحيده وإخلاص الدين. Begitu juga
Allah Subhanahu wa taala yang dialah satu-satunya Al-Musawwir yang memberikan rupa dan wujud bagi makhluknya, ini seharusnya menjadi dalil yang sangat jelas, bukti yang sangat kuat untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan agama hanya kepadanya. قال الله تعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات إلى آخر الآية. Kata Allah Subhanahu wa taala, Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai tempat yang stabil dan langit sebagai yang ditinggikan, dan Ia memberikan rupa dan sebaik-baik rupa untuk kalian serta memberikan rezeki bagi kalian. Itulah Rabb kalian, fatabarakallahu rabbil alamin. Kita maha tinggi Allah yang mencipta, mengatur dan memiliki seluruh apa yang ada di alam. Huwal hayyu, dialah yang maha hidup, la ilaha illahu, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Ia. Fad'uuhu mukhlishina lahu-ddin, maka berdoalah kepadanya dengan memurnikan agama hanya untuk. Alhamdulillahi rabbil alamin, maka segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Dan juga Allah berfirman, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, la ilaha illa huwal aziz. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rupa kepada kalian ketika kalian berada di dalam rahim-rahim ibu kalian sesuai dengan yang Allah kehendaki. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Ia, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi luas hikmahnya. Walihada harrama subhanahu على عباده تصوير ذات الأرواح لما فيه من مضاهاة لخلق. Perhatikan sini kata beliau, sehingga Allah mengharamkan bagi manusia untuk membuat taswir, membuat gambar, lukisan yang memiliki atau makhluk yang memiliki ruh. Karena hal tersebut akan menandingi ciptaan Allah. Walima fihi min fathin li abwabis syirki wat dhalal, dan juga membuat lukisan-lukisan makhluk bernyawa tersebut akan membuka pintu-pintu kesyirikan dan kesesatan sebagaimana yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh. ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya manusia yang paling pedih, yang paling berat siksaannya di hari kiamat kelak adalah orang-orang yang membuat gambar makhluk bernyawa. وفيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلقه. Manusia yang paling berat azabnya di hari kiamat kelak adalah orang-orang yang mereka menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan membuat gambar-gambar makhluk bernyawa. وفيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول الرب سبحانه ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرا. Kata Nabi SAW dalam hadits qudsi, Allah berfirman, siapakah yang paling zalim dari orang yang menandingi ciptaanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka silakan mereka buat ciptaannya sendiri. Baik itu menciptakan zarrah. Zarrah di dalam bahasa Arab adalah partikel terkecil
yang dikenal oleh orang Arab. Sehingga mereka mengibaratkan biji sawi, begitu juga semut hitam, ini sebagai partikel-partikel terkecil karena ketika ditimbang pada timbangan emas tidak mempengaruhi sedikit pun. Kemudian, kata Allah Subhanahu wa taala, silakan mereka ciptakan zarrah atau ciptakan habbah, biji gandum atau yang semisalnya. Baik. وفيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika melihat gambar-gambar makhluk bernyawa, beliau mengatakan sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar ini mereka diazab di hari kiamat kelak dan dikatakan kepada mereka, ayo hidupkan apa yang kalian ciptakan ini. Yaitu hidupkan apa yang kalian gambar ini. Dan pasti mereka tidak akan bisa. وفي هذا الحديث الأخير بيان لصفة تعذيب المصور يوم القيامة بأنه يكلف نفخ الروح في السورة التي صورها وهو لا يقدر على ذلك فيستمر تعذيبه. Di dalam hadis ini yang terakhir menunjukkan penjelasan tentang bagaimana azab yang dirasakan oleh orang-orang yang membuat gambar makhluk bernyawa di hari kiamat kelak, yaitu dia dibebani untuk meniupkan ruh kepada gambar yang telah ia buat semasa hidup di dunia, dan tentunya dia tidak akan sanggup sehingga azabnya terus kontinu dia rasakan dan dia tidak sanggup untuk meniupkan ruh ke dalam gambar tersebut. Baik, satu halaman lagi, 2 paragraf insya Allah sebelum kita menerima pertanyaan. Tsumma inna hadhil asma, kemudian kata beliau, 3 nama ini tanqasimu ila qismain, terbagi 2. Fal bari'u ismun mukhtassun billahi azza wa jalla. Maka kata al-bari, nama al-bari ini nama yang khusus untuk Allah. Fala yajuzu an yutlaq ala ghairihi bi ayyi halin. لأن البرع وهو الإيجاد من العدم أمر مختص به سبحانه فهو الذي برأ الخليقة وأوجدها من العدم. Maka tidak boleh nama tersebut yaitu Al-Bari diberikan secara mutlak kepada selain Allah, karena kata Al-Bara dari kata-kata bari, Al-Bari artinya adalah mengadakan sesuatu dari sebelumnya tidak ada. Membuat atau mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Dan ini perkara yang khusus, hanya bagi Allah yang mampu melakukan. Karena dialah satu-satunya yang mengadakan makhluk dari tidak ada menjadi ada. Wa ammal khaliqul musawwir, adapun al-khaliq al-musawwir, fa in stu'mila mutlaqaini ghayra muqayyadaini lam yutlaqa illa 'ala ar-rabb. Adapun nama al-khaliq dan al-musawwir kalau digunakan secara mutlak maka tidak boleh kecuali hanya untuk Allah. Seperti al-khaliqul bari al-musawwir, seperti penyebutan Allah itu al-khaliq, al-bari, al-musawwir. Apa itu makna penggunaan mutlak? Jadi gini. Penggunaan mutlak itu misalnya kita katakan dia pencipta atau dia pembuat rupa atau pembuat gambar manusia. Maka ini hanya kalau disebutkan hanya seperti itu, seperti misalnya tadi dia pencipta. Ini hanya boleh untuk Allah. Dikatakan mutlak karena tidak ada lafaz tambahan yang mengkhususkan maknanya. Berbeda kalau kita katakan dia pencipta internet misalnya, dia pencipta AI, dia pencipta mesin uap misalnya, dia pencipta bola lampu misalnya, seperti yang bahasa kita penemu. Nah, ini bisa dikatakan pencipta kalau diberikan tambahan. Maka ini dikatakan penggunaannya muqayyad, bukan penggunaan mutlak.
Adapun kalau digunakan mutlak, dikatakan dia pencipta, maka itu hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. فإن استعمل مقيدين أطلق على العبد كما يقال لمن قدر شيئا إنه خلقه. Adapun jika digunakan secara muqayyad, muqayyad itu tadi ada tambahan yang dimaksud ya. Makna khusus, makna spesifik, bukan makna umum. Maka boleh bagi orang yang mampu melakukan sesuatu, dia bisa dikatakan misalnya dia membuat rumah, maka dia menciptakan rumah dan seterusnya. Sebagaimana ucapan seorang penyair, wala anta tafri ma khalaqta wa ba'dul qaumi yakhluqu thumma la yafri. Engkau ya Allah, engkau mencipta sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Adapun sebagian manusia, mereka mencipta tapi mereka tidak menjadikannya dari sesuatu yang tidak ada. Artinya hanya mengubah sesuatu dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ai laka qudratun tamdi wa tunaffidu biha ma qaddartahu wa ghairuka yuqaddiru asya wa huwa ajizun an infadi wa imda'iha. وبهذا الاعتبار صح إطلاق خالق على العبد في قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالق. Engkau memiliki kudrah, kemampuan yang dengannya engkau bisa merealisasikan apa yang engkau inginkan ya Allah. Adapun selainmu, maka mereka menginginkan, merencanakan sesuatu, tapi mereka tidak sanggup untuk melakukan dan merealisasikannya. Dan kalau dilihat dari sisi ini, maka boleh-boleh saja kita mengatakan menggunakan nama Khaliq untuk hamba jika maknanya makna yang sempit. Seperti pada firman Allah, "Fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Maka maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Sisi pendalilan beliau di sini, al-khaliqin, jadi di sini kata al-khaliqina. Nah ini jamak namanya. Ini jamak mudzakkar salim. Asalnya kan khaliq doang. Khaliq. Nah khaliq ini artinya satu pencipta. Khaliq satu pencipta. Kalau ditambah ya dan nun, khaliqina menjadi banyak pencipta. Ini namanya jamak. Ini bentuk jamak. Ini bentuk tunggal. Maka sisi pendalilan di sini perhatikan di dalam Al-Quran. Allah katakan Allah lah sebaik-baik para pencipta. Berarti ada pencipta selain Allah. Hanya saja ia yang paling terbaiknya. Nah, gitu maksudnya. Dan di sini kata beliau, para pencipta yang dimaksud adalah mereka-mereka yang hanya mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Jadi penggunaan kata penciptanya itu maknanya terbatas. Ai ahsanul musawwirin wal muqaddirin. Maksudnya Allah sebaik-baik para pembuat gambar, artinya memberikan wujud atau bentuk dan juga yang menentukan kadar. Wa man lam yudrik hadha tafsil akhta'a fi hadzal bab. Orang yang tidak memahami rincian ini maka mungkin dia akan keliru dalam memahami perkara ini. Imma binafi itlaqi khaliqin wa musawwirin bihadha al-i'tibar al-makhluq. Bisa saja dia mengatakan tidak boleh mengatakan atau menisbatkan kata khaliq dan musawwir. Musawwir bagi selain Allah padahal penggunaan untuk makhluk padahal penggunaannya adalah penggunaan yang terbatas. أو أن يثبت للمخلوق ما يختص بالله من ذلك وهو تفرده سبحانه وإيجاد بخلق وإيجاد جميع هذه المخلوقات دقيقها وجليلها. Atau ada sebagian orang seperti sufi ya, orang-orang sufi kebatinan yang mereka dan juga Syiah yang mereka menetapkan bagi makhluk mereka juga memiliki kemampuan hal-hal yang khusus hanya bagi Allah dari mengadakan dan mencipta seluruh makhluk, baik itu yang kecil maupun yang besar. Artinya,
Orang-orang yang tidak paham terhadap bab ini, kelompok pertama, mereka menyangka tidak boleh kita mengatakan ini pencipta untuk selain Allah, tapi pada makna yang terbatas. Yang kedua, kelompok yang mereka mengatakan, oh berarti Allah menetapkan ada bagi selainnya, dari selain Allah yang bisa mencipta, karena Allah menggunakan al-khaliqina. Nah ini kalau orang keliru, maka dia bisa terjatuh pada kelompok pertama atau kelompok kedua. Adapun yang benar, sebagaimana kita sebutkan tadi, al-khaliq itu maknanya adalah mencipta, tapi ketika dinisbatkan kepada Allah, penciptaan yang mutlak dari tidak ada menjadi ada, adapun ketika dinisbatkan kepada makhluk, penciptaan yang terbatas, menjadikan sesuatu yang sudah ada dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Allah berfirman, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'un lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Kata Allah, apakah mereka menyekutukan Allah dengan yang tidak bisa mencipta, sementara mereka dicipta dan mereka tidak sanggup untuk menolong dan tidak juga menolong diri mereka sendiri. Baik, ini akhir dari bab Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Demikian, wallahu a'lam. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustaz untuk materinya dan untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan seputar yang disampaikan Ustaz hari ini ataupun pertanyaan yang lain bisa bertanya kepada Ustaz secara langsung dengan dibuka mic-nya ataupun juga bisa ditulis di kolom chat di Zoom. Ya, tafadholi jika ada pertanyaan. Tidak ada? Tidak ada pertanyaan dari teman-teman? Nampaknya tidak ada pertanyaan, Ustadz. Dan mungkin bila Ustadz berkenan untuk memberikan nasihat sebelum majelis ditutup, Ustadz. Nah, salah satu manfaat ilmu, bagaimana dari apa yang diisyaratkan penulis, adalah agar kita tidak melampaui batas. Seperti tadi, kata beliau, siapa yang keliru dalam memahami rincian penisbatan kata khaliq bagi Allah dan bagi makhluk, potensi untuk terkadang keliru ini sangat fatal. Bisa seorang keliru, bisa dengan dia keliru sehingga menyalahkan ketika dikatakan ini khaliq, ini pencipta, misalnya pencipta AI atau yang semisalnya, mereka mengatakan, oh nggak boleh, Allah itu satu-satunya pencipta. Nah ini namanya kurang piknik. Ya, karena ternyata penggunaan kata pencipta untuk makna yang terbatas, ini Allah gunakan di dalam Al-Quran, seperti tadi pada firman-Nya, Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian yang kedua, terkadang seorang ketika dia tidak memahami sesuatu, membuatnya terjatuh fatal ke dalam kesyirikan bahkan, seperti orang-orang yang menetapkan bagi selain Allah ada pencipta. Kenapa? Kata mereka, karena Allah sebutkan ada pencipta selainnya pada firman-Nya, Fatabarakallahu ahsanu al-khaliqin. Padahal yang Allah sebutkan di sini, betul mereka itu mencipta, tapi ciptaan mereka terbatas. Ciptaan dengan mengubah sesuatu yang sudah ada dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Adapun Allah ketika dia mencipta, dia menjadikan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Maka mungkin sama dari sisi lafaz, tapi berbeda dari sisi hakikat. Inilah pentingnya seorang belajar. Ini baru satu hal, baru satu bab. Dalam perkara-perkara yang lain, terkadang sebagian orang menzalimi saudaranya dikarenakan pengetahuan terbatas yang ia miliki. Ia menyangka apa yang diketahui oleh sahabatnya itu keliru, seakan-akan tidak ada pendapat yang lain, sehingga ia seenaknya atau
cara serampangan mengingkari saudaranya. Maka inilah pentingnya kita untuk belajar. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Wallahu alam. Sallallahu alaihi wa sallam. Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustadz untuk materi dan waktunya. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk Ustadz dan untuk umahat yang sudah bergabung di sini. Kami ucapkan jazakumullah khair. Semoga kehadiran teman-teman di sini dihitung sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita memohon kepada Allah semoga Allah memberikan kita keistiqomahan untuk tetap belajar menuntut ilmu syar'i